Selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun kalian menonton video ini. Jadi perkenalkan, saya Brima Herodian Tepuh dengan NIM 08011282126080 dari jurusan Matematika angkatan 2021 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem persamaan nirlanjar metode bagi dua pada mata kuliah metode numerik. Metode bagi dua adalah algoritma pencarian akar pada sebuah interval A dan B. Interval tersebut membagi dua bagian, lalu memilih dari dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung akar dan bagian mana yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar. Prosedur pemrograman sistem persamaan nirlanjar metode bagi dua ini memiliki dua jenis pemberhentian, yakni banyak iterasi dan besar galat atau error. Dalam algoritma pemrograman terdapat langkah-langkah untuk menjalankan metode bagi dua ini. Yang pertama itu definisikan nilai fx. Dan kemudian yang kedua, tentukan nilai toleransi galat atau error atau iterasi maksimum. Yang ketiga, tentukan x0 dan x1 atau bisa disebut tebakan awal. X0 dan x1 nantinya akan menjadi variabel A dan B. Kemudian yang keempat, carilah nilai C dengan rumus C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Kemudian yang kelima, carilah nilai FA, FB, dan FC dengan mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke dalam persamaan. 6. Jika kedua fungsi dikalikan, nilainya lebih kecil dari 0, dan selisih kedua fungsi lebih dekat dari selisih fungsi lain, maka kedua fungsi tersebut dijadikan FA dan FB. 7. Nilai Xi terakhir merupakan hasil akhir dari akar persamaan. Fungsi yang saya gunakan dalam sistem persamaan nirlanjar kali ini yaitu fx sama dengan cos pangkat A dari B pangkat X dikurang sin dari ln X ditambah C dikurang G per ln S dikali sin pangkat O dari T dikali Z pangkat akar HX ditambah sin HX dikali cos LX ditambah cos dari akar K dikali X plus P ditambah D pangkat akar ln M dikali sin X. Langkah selanjutnya bisa kita lihat di sini dari program yang sudah dibuat, yaitu kita akan menginput nilai variabel yang kita inginkan. Dimana untuk kali ini saya menginput nilai A2, B2, C3, G3, S3, T2, O3, Z2, H2, L3, K3, P2, D2, dan M3. Sehingga persamaan yang tadi sudah dideklarasikan setelah dimasukkan nilainya menjadi fx sama dengan cos pangkat 2 dari 2 pangkat X dikurang sin dari ln X ditambah 3 dikurang 3 per ln 3 dikali sin pangkat 3 dari 2 dikali 2 pangkat akar 2X ditambah sin 2X dikali cos 3X ditambah cos dari akar 3 dikali X plus 2 ditambah 2 pangkat akar ln 3 dikali sin X. Setelah itu, seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan di awal tadi, kita akan memasukkan nilai tebakan awal, di mana kali ini saya memasukkan nilai tebakan awal X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 2, di mana X0 yang menjadi A dan X1 menjadi B. Kemudian dalam perhitungan ini akan menggunakan galat sebesar 0,000001
dengan iterasi sebanyak 10 kali. Di sini juga program akan berjalan berdasarkan pilihan. Jika kita memilih galat, maka program akan menginput nilai ke variabel galat, dan juga sebaliknya. Jika kita memilih iterasi, program akan menjalankan melalui variabel iterasi. Nah, sebelum menjalankan program, di sini kita akan menggunakan metode bagi dua dan menghitungnya secara manual terlebih dahulu. Dimana tadi pada awal langkah-langkah yang sudah dijelaskan, kita diminta mencari nilai C melalui nilai A ditambah nilai B dibagi 2. Dimana tadi sudah kita inputkan juga nilai A dan B, yaitu 1 dan 2. Maka C sama dengan 1 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 1,5. Kemudian setelah menemukan nilai C, kita perlu mencari nilai dari FA, FB, dan FC dengan cara mensubstitusikan nilai A, B, dan C ke masing-masing fungsi. Itu bisa kita lihat di sini, di mana nilai A1, maka F1 disubstitusikan nilainya dan menemukan hasil yang min 1,56565. Begitu juga B sama dengan 2, dan begitu juga C yang nilainya 1,5. Begitu juga seterusnya sampai iterasi yang ke-10. Nah, setelah menemukan iterasi sampai yang ke-10, inilah nilai-nilai A, B, dan C, FA, FB, dan FC yang kita temukan. Kemudian, dari program yang sudah dibikin ataupun dibuat di aplikasi C++, program ini akan berhenti apabila jumlah perulangan lebih besar dari jumlah iterasi atau nilai galat. Pada saat perhitungan sudah mencapai nilai galat yang diinginkan, kemudian akan ditampilkan nilai dari hasil menjalankan program tersebut. Nah, untuk programnya sendiri bisa kita lihat di aplikasi C++ ataupun CodeBlocks. Di sini terdapat sintaks return yang menyatakan fungsi kita, tapi dituliskan dalam bentuk pendeklarasian sintaks C++. Nah, seterusnya tadi isi dari codingan ini sudah dijelaskan dalam laporan tadi. Jadi untuk membuktikan nilai dari hitungan manual kita dan mencoba codingan ini, kita akan run codingan ini. Nilai yang sudah kita tentukan tadi yaitu A sendiri 2, B2, C3, G3, S3, T2, O3, Z2, H2, L3, K3, P2, D2, dan M3. Kemudian kita disuruh memasukkan nilai tebakan awal yang tadi sudah kita tentukan. Untuk X0 itu 1 dan X1 itu 2. Kemudian kita disuruh untuk memilih menggunakan galat atau jumlah iterasi. Untuk yang pertama mungkin kita menggunakan galat yang sudah kita tentukan tadi, yaitu 0,000001. Kita enter. Nah, jadi dari program ini yang menggunakan galat, kita menemukan hasil akar yaitu 1,23779, atau jika dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma menjadi 1,238. Mungkin agar lebih jelas juga akan kita
run sekali lagi dan menggunakan metode jumlah iterasi. Kita input kembali nilainya. Kita input juga nilai tebakan awalnya. Yang kali ini kita akan memilih dengan jumlah iterasi. Misalnya kita buat 35. Nah, dari metode yang jumlah iterasi ini kita menemukan hasilnya itu 1,23765 yang dibulatkan dengan 3 angka di belakang koma itu 1,238. Artinya baik untuk galat maupun iterasi, keduanya sama-sama menunjukkan nilai yang sama, 1,238. Selain itu juga sudah dibuktikan berikut gambarnya di kalkulator Desmos, kalkulator web, yang menunjukkan bahwa akar di antara 1 sampai 2 itu adalah 1,238. Selain itu, kita juga bisa mencoba menggunakan variabel yang lebih besar. Jadi di sini akan kita coba sesuai dengan contoh ini, contoh keempat angka besar. Kita run codingannya. Kita masukkan nilai variabelnya. Untuk A1 itu 99, B 98, C 89, G 99, S 98, T 87, O 98, Z 95, H 99, L 98, K 88, P 89, D 80, dan M 95. Kemudian untuk nilai tebakan awalnya, untuk X0 sama dengan 65, dan X1 sama dengan 66. Nah, untuk kali ini kita coba menggunakan galat terlebih dahulu. Ya, galatnya 0,000000001. Enter. Nah, dari metode galat kita menemukan jawabannya yaitu 65,97. Dan sekali lagi menggunakan metode iterasi. Kita input kembali nilainya. Kita input kembali juga nilai awalnya. Nah, untuk yang ini kita coba dengan iterasi. Kita masukkan iterasinya itu 100 kali. Nah, dari yang metode iterasi juga ditemukan jawabannya yaitu 65,97.
Jadi bisa disimpulkan baik galat dan iterasi menunjukkan nilai yang sama. Dan kita lihat di pembuktian pada kalkulator Desmos juga menunjukkan nilai 65,97. Jadi bisa disimpulkan baik angka kecil dan angka besar, khususnya angka kecil dalam perhitungan manual dan dalam program secara galat dan iterasi, dan secara pembuktian di kalkulator aplikasi Desmos itu menentukan ataupun menunjukkan nilai yang sama. Begitu juga angka besar dalam program galat dan iterasi dan pembuktian di aplikasi kalkulator Desmos menunjukkan nilai yang sama. Jadi di sini sudah dicoba 2 kali dengan nilai tebakan awal yang berbeda. Bisa dicek di sini pada contoh yang ketiga menggunakan tebakan awal 18 dan 19, dan soal yang pertama menggunakan tebakan awal 3 dan 4. Dan itu juga menunjukkan nilai yang sama pada program dan juga pada kalkulator di Desmos. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat, dan kalau ada salah saya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih.